Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Afir Razak dari Teknik Sipil 2B NPM 233110433. Di sini saya berada di rumah Tuan Kadi yang ada di Pekanbaru. Saya akan mengungkap keindahan arsitektur rumah Tuan Kadi. Sebuah bangunan bersejarah yang menggabungkan elemen tradisional dan kolonial. Rumah Tuan Kadi merupakan contoh sempurna dari perpaduan arsitektur tradisional Melayu dengan sentuhan kolonial Belanda. Dibangun pada awal abad ke-19, rumah ini mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah pada masa itu. Arsitektur rumah Tuan Kadi ditandai dengan struktur yang kokoh dan detail yang rumit. Bangunan ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dan ruang serbaguna. Setiap bagian memiliki fungsi dan desain yang unik. Zona dasar dari bangunan rumah Tuan Kadi ini adalah berbentuk persegi panjang. Bangunan utara sampai selatan 17,52 meter dan panjang bangunan barat ke timur 8,67 meter. Pada bagian selatan dan utara terdapat bagian yang menjorok sehingga dilihat dari atas denah bangunan ini terdiri dari 3 buah bangunan berbentuk persegi panjang yang terdiri dari buah persegi panjang kecil mengapit sebuah persegi panjang besar. Untuk mempermudah dalam mengamati setiap bagian dari bangunan rumah Tuan Kadi ini, maka bangunan ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu bagian kaki, bagian tubuh, dan bagian atap. Bagian kaki dari bangunan rumah Tuan Kadi ini berupa tonggak-tonggak terbuat dari beton. Jumlah tonggak beton yang berfungsi sebagai fondasi dari bangunan rumah adat ini berjumlah 22 buah. Terdiri dari 18 buah tonggak yang memiliki profil dan hiasan perbingkaian pada permukaannya, sedangkan 4 buah yang berada di tengah-tengah merupakan tonggak yang polos, tidak ada profil dan motif hias pada permukaannya. Pada bagian kaki bangunan terdapat tangga untuk naik ke beranda bangunan. Tangga ini terbuat dari susunan bata berplester. Pada bagian pipi tangga tertera tanggal bulan serta angka tahun dibuatnya tanggal tersebut, yaitu pada tanggal 23 bulan 7 tahun 1928. Bagian pipi tangga dihiasi dengan motif hias berbentuk geometris. Pada kedua pipi tangga ini masing-masing terdapat 3 buah tiang-tiang semu yang di permukaannya diberi motif hias berbentuk trapesium yang saling berhimpitan. Pada sudut-sudut dari lengkungan di bagian bawah terdapat motif hias berbentuk kelopak bunga, dan pada bagian pagar langkahnya terdapat motif hias berupa bintang dengan 4 buah sinar. Bagian kaki dari bangunan ini masih terbilang asli walaupun sudah mengalami perubahan yang terjadi pada tahun 1928. Pergantian yang dilakukan tentunya seiring dengan perkembangan teknologi, pada khususnya berkaitan dengan bahan pada masa lalu. Jika diperhatikan, maka tahun pembuatan tangga ini bersamaan dengan tonggak-tonggak yang menopang bangunan rumah Tuan Kadi ini. Dasarnya adalah adanya kesamaan pada bahan dan teknik pembuatannya, yaitu menggunakan bahan bata yang dilapisi dengan plester. Tangga ini dibangun kemudian tidak bersamaan dengan pembangunan rumah ini, karena rumah ini dibangun pada tahun 1895.
Dengan demikian, besar kemungkinan tangga lama terbuat dari bahan kayu. Namun, tidak ada bukti yang dapat membuktikan hal tersebut. Rumah Tuan Kadi dipenuhi dengan ornamen dan ukiran yang rumit. Motif-motif floral dan geometris menghiasi balok-balok kayu dan langit-langit rumah. Dekorasi ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetis, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Dalam pengubaran bangunan cagar budaya keaslian, dari bentuk dan bahan merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan. Jika ada data yang dapat dijadikan acuan untuk mengembalikan kepada bentuk dasar saat dibangunnya bangunan ini, maka pengembalian tersebut dapat dilakukan. Namun jika tidak ada data yang dapat dijadikan acuan, maka kondisi existing pada saat ini merupakan acuan dalam keaslian bentuk dan bahan. Bagian tubuh terdiri dari dinding, pintu, jendela serta lubang udara dan atau ventilasi. Pada bagian tubuh ini pula terdapat papan-papan tersebut dilekatkan pada kerangka-kerangka dinding yang juga terbuat dari kayu. Dinding ini hanya selapis pada bagian luar saja, sehingga kerangka dinding terlihat pada bagian dalam rumah. Oleh karena itu, kerangka dinding bagian dalam dibuat halus dan diberi profil guna memberi kesan indah pada bagian di dalam rumah. Sentuhan kolonial Belanda terlihat jelas pada beberapa elemen arsitektur, seperti penggunaan kaca patri pada jendela dan desain pintu yang lebih modern. Jendela besar dengan kaca patri adalah salah satu ciri khas dari rumah ini. Desain jendela ini memungkinkan pencahayaan alami yang optimal dan sirkulasi udara yang baik, menciptakan suasana yang sejuk dan nyaman di dalam rumah. Pintu-pintu berukir dengan motif tradisional, menambah nilai estetika dan artistik rumah ini. Material yang digunakan untuk membangun rumah Tuan Kadi sebagian besar adalah kayu berkualitas tinggi yang tahan lama. Kayu ini tidak hanya digunakan untuk struktur utama, tetapi juga untuk detail-detail ukiran yang mempercantik bangunan. Teknik konstruksi tradisional dengan sambungan kayu tanpa paku menunjukkan keahlian para pengrajin pada masa itu. Atap rumah ini memiliki bentuk yang tinggi dan curam. Ciri khas arsitektur tradisional Melayu yang berfungsi untuk menangkal panas dan hujan. Bentuk atap yang menjulang juga memberikan kesan megah dan elegan pada rumah ini. Rumah Tuan Kadi adalah contoh luar biasa dari kekayaan arsitektur tradisional yang berpadu dengan sentuhan kolonial. Mengagumi setiap detail dari rumah ini berarti kita penghargaan yang lebih dalam terhadap warisan budaya kita. Saat ini, Rumah Tuan Kadi telah menjadi situs warisan budaya yang dilindungi. Upaya restorasi dan pemeliharaan terus dilakukan untuk menjaga keaslian dan keindahan arsitektur rumah ini. Dengan demikian, generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan dan keunikan bangunan ini.